حضرات الحبايب الأماجد والأساتذة الكرماء والحاضرين يرحمني ويرحمكم الله. بداية نبارك لكم حلول هذا الشهر العظيم ألا وهو شهر ربيع الأول، كما قرأ أخونا في القصيدة: ولد المشرف في ربيع الأول. ففي هذا الشهر العظيم ولد من بولادته أخرجنا الله وإياكم من الظلمات إلى النور. Telah lahir manusia di bulan ini yang dengan kelahirannya Allah mengeluarkan kita dari gelap gumpitanya kesesatan menuju kepada terang benderangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'aluhu tabaraka wa taala an la yukhrijana min hadha asy-syahr illa wa qad mala'a qulubana bi mahabbatihi wa mahabbati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta semoga tidaklah kita keluar dari bulan Rabi ini melainkan Allah penuhi hati-hati kita dengan kecintaan kepadanya dan kecintaan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang sekarang ngomong cinta-cinta. Sedangkan arti cinta itu adalah bagaimana kita ketahui, al-hubbu huwa mailul qalbi ilal mahbub wa asyauqu ila liqaihi. Cinta itu adalah buktinya condongnya hati kepada yang dicinta, sebagaimana dahulu Siti Khadijah kepada Rasulullah, selalu condong hatinya kepada Nabi. Tapi nanti ekonomi hancur Khadijah, nanti hartamu ntar habis, ntar kamu diboikot. La ubali, saya nggak mikirin. Yang penting saya condong kepada yang saya cinta. Yang penting saya bersama dengan yang saya cinta. La yakhafuna laumata laim, nggak takut hinaan, cacian, nggak. Pokoknya yang penting hati ini condong kepada yang dicinta. Hakadha kanat Sayyidatu Khadijah. Begitulah dahulu Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai saking cintanya kepada Nabi, beliau bilang apa? Inna yauman lam takun aini li'ainika nadhirah lam akun ahsabuhu min ayyami umri. Kalau ada hari di mana mataku ini enggak memandang matamu wahai baginda, maka hari itu tidak aku anggap bagian dari umurku. Masya Allah. Ini bukan buat dijadiin status ya, anak-anak muda nih. Sehari aku enggak melihat kamu, ya gombal-gombalan, udah gitu cintanya cinta monyet lagi. Ini cinta yang hakiki. Sayyidah Khadijah, sejarah mencatat nggak pernah mengangkat wajahnya begini di hadapan Nabi, nggak ada ceritanya. Kalau mau lihat Nabi dari jauh, kalau begitu dekat, ya Khadijah dipanggil, langsung nunduk. Labbaik ya Rasulullah, nunduk, nggak pernah angkat. Itulah cinta yang sebenarnya. Sejauh mana cinta kita dibanding dengan cinta Sayyidah Khadijah? Sudahkah kita menundukkan hawa nafsu kita? Ya, kita lebih nurut sama hawa nafsu apa sama baginda Nabi, itu kita pikirin. Nah, kalau kita ngaku cinta, harusnya kita mailul qalbi ilal mahbub, condong hati kita kepada yang dicinta. Kemudian kemarin Anda dengar tuh kenapa dipilih kata hub. Dalam berbagai kesempatan Allah dan Rasulnya ketika menyebutkan cinta yang dipakai kata-kata hub. Sedangkan dalam bahasa Arab ada banyak kata-kata cinta. Ada gharam, ada isyq, ada ya mawaddah juga termasuk al-wud. Tapi yang dipakai ini al-hub. Nah, itu kalau kita perhatikan di situ ada dua huruf ya, ada ha dan ba. Katanya huruf ha itu datangnya dari sini, dari dalam ha. Ha. Dia bukan huruf yang diucapkan oleh mulut, tapi hati. Ha. Kemudian ba baru, ba itu mulut. Artinya sebelum kita keluarkan di mulut kita, rasa itu harus udah ada di hati kita. Ketika mengutarakan cinta, sebelum keluar di lisan kita, benar gak udah ada di hati. Kemudian di situ ba-nya tasydid. Hub, ba-nya ada dua di situ. Nah, maksudnya di situ adalah
bahwasanya cinta itu menjadikan yang dua itu jadi satu. Kamu dan aku jadi kita. Ana dan anti jadi nahnu. You and me. Kulo jenengan jadi apa? Bahasa Jawanya apa bahasa Jawa? Ya begitulah pokoknya. Menjadi satu. Itulah cinta. Falidzalik kita bersyukur kepada Allah kembali dipertemukan dengan bulan Rabi', bulan yang mulia, bulan yang dipilih oleh Allah untuk jadi waktu kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau cerita kelahiran beliau begitu agung, begitu indah, kisahnya luar biasa. Yang pasti kita diminta untuk merayakan. Nah, walhamdulillah negeri ini Indonesia spesial. Saya bertahun-tahun ngalamin bulan Rabiul Awal di Timur Tengah, nggak seperti di sini. Di sini di mana-mana ada maulid. Tiap hari ada. Kalau di bulan Rabi nih, undangan full deh tuh. Maulid hari ini di sini pagi, ntar siangnya di sini, malam di sini, ntar habis isya di sini, ntar malamnya lagi ada. Full. Nih semua tempat nih, dari mulai istana, masjid Istiqlal sampai musola-musola yang surau-surau kecil di desa-desa, semua ikut merayakan, nggak mau ketinggalan. Luar biasa. Kita pernah pergi sampai ke daerah-daerah diundang maulid tuh, bukan hanya yang tidak ada sinyal, bukan hanya itu, tapi bahkan pernah ada yang nggak ada listriknya. Ya nggak ada listriknya, nggak ada aspal sepanjang seluas desa itu tidak ada aspal, jadi semuanya tanah semua tuh. Gitu hujan ya udah becek-becekan dah. Itu tapi ngadain maulid juga, subhanallah, dengan segala keterbatasan. Ini satu tanda insya Allah negeri kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta dengan berkah bacaan-bacaan maulid ini yang di mana-mana dibaca, semoga dalam pilkada, pemilihan, pemilu yang akan datang ini yang terpilih adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang berniat baik untuk negeri ini, bukan orang yang niat korupsi, bukan orang yang niat jahat, bukan orang yang nggak takut sama Allah, tapi benar-benar orang-orang yang bisa membawa keberkahan, membawa kesetaraan sosial, membawa kebaikan bagi bangsa dan negara tercinta kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita bicara tentang baginda Nabi tentu tidak akan ada habisnya. Sebentar lagi nih semua musola-musola, majlis-majlis, masjid-masjid akan mengundang para mubalighin menyampaikan tentang kemuliaan Rasulullah. Bagaimana kalau semua makhluk itu kita diminta untuk mengejar, menggapai ridhonya Allah. Sering kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami meminta ridhamu ya Allah. Kalau Nabi Musa di Al-Quran dijelaskan ketika beliau bersegera datang kepada Allah, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, aku segera datang kepadamu ya Allah agar kamu ridho. Tapi lihat dalam surat Ad-Duha, apa kata Allah kepada Nabi? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah akan memberikan pemberian-pemberiannya untukmu sampai engkau ridho. Kita disuruh kejar ridhonya Allah. Di sini Allah sedang mencari ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memberikan semuanya sampai kamu ridho. Nanti kalau hadirin nih, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak, yang berkah ke Madinah, ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Dulu umat Islam pertama kali disyariatkan sholat, ngadepnya bukan ke Ka'bah. Ngadepnya kemana dulu? Ke Baitul Maqdis, ulal qiblatain, kiblat pertama dari dua kiblat umat Islam. Kemudian orang-orang Yahudi ngeledek Nabi, ya Muhammad kamu agama tapi cuma niru agama kita doang, agama kita kiblatnya ke Baitul Maqdis, kamu juga kasih itu.
Kamu niru doang ya? Kamu ngikut-ngikut doang ya? Nabi begitu, Nabi sedih. Nabi mau minta kepada Allah supaya diganti kiblatnya. Belum minta tapi Nabi ngangkat wajahnya begini nih. Ntar tunduk lagi. Sekali lagi ntar ngangkat lagi. Nggak jadi, tunduk lagi. Mau minta, Nabi masih malu kepada Allah. Akhirnya Nabi sholat. Pada saat Nabi sholat, turunlah malaikat Jibril. Sholatnya di masjid itu tuh, di masjid Kiblatin. Waktu Nabi tengah-tengah sholat, malaikat Jibril turun membawa firman Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami udah lihat, kata Allah, wajahmu mengarah ke langit. Kayak ada yang mau disampaikan gitu, ya. Kami udah lihat. Maka kata Allah, falanuwalliyannaka qiblatan. Maka kami akan pindahkan kiblat. Kemana? Kata Allah, tardaha, yang kamu mau. Yang kamu mau kemana? Jadi, bukan aku yang nentuin, kamu yang tentuin. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, yang kamu ridho, yang kamu mau, yang kamu ingin. Kamu maunya mana? Jadi. Istilahnya diserahkan kepada Nabi. Pilih deh, mau kiblat kemana? Nabi pengennya kemana? Ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi kalau orang yang sholat di Masjidil Haram, ini katakan ini Ka'bah gitu ya. Orang yang sholat di Masjidil Haram itu arah sholatnya harus ke Ka'bah. Nggak boleh ke sini nih. Tapi kita di sini bisa nggak pasti ke Ka'bah? Hah? Nggak bisa kan? Belum, kita geser dikit semili aja, udah jauh banget bedanya. Jadi itu merupakan dalil bahwa al-Ka'batu qiblatun liman fil Masjidil Haram. Ka'bah itu kiblat bagi yang ada di Masjidil Haram. Jadi Ka'bah kiblat bagi yang ada di Masjidil Haram. Masjid itu jadi kiblat bagi yang ada di Mekah. Nanti ente lagi ke Rusaifah, tempatnya Said Ahmad Al-Maliki, mau sholat, yang penting ngadepnya ke arah Masjidil Haram. Belum tentu bisa pas ke Ka'bah, yang penting ke Masjidil Haram. Dan Mekah itu menjadi kiblat bagi yang ada di luar Mekah. Ini kita nih jauh di sini, yang penting ngadep ke Mekah. Ya, cakep paling cakep kalau bisa pas ke Masjidil Haram, lebih pas lagi kalau ke Ka'bah lebih bagus lagi. Jadi kata Allah, falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan palingkan arah kiblat ke arah yang kamu mau, wahai Nabi. Sekali lagi coba kita perhatikan betapa semua makhluk mencari ridha Allah, tapi Allah dalam ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah dalam ayat falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah sedang mencari keridhaannya Nabi Muhammad. Maka Nabi katakan, faqala, dalam ketika Allah menjanjikan akan memberikan apa yang Nabi mau sampai Nabi ridha, kata Nabi, la arda, aku enggak ridha ya Allah kalau masih ada satu dari umatku yang di neraka. Jadi tentu ini pembahasan nggak sesimpel ini ya, panjang. Bukan berarti ya udah kalau gitu kita nggak usah sholat dah, tenang aja ntar Nabi juga bakal masukin kita ke surga dengan syafaatnya. Tidak begitu. Karena kita harus memahami ini dengan konteks hadis yang lain yang Nabi katakan, misalnya bahwa tidak akan mendapat syafaatku orang yang meninggalkan sholat. Jadi kata Nabi, bawa nanti ya di akhirat, bawa ya 5 sholat tiap hari, bawa kepadaku sebagai bentuk modal darimu, maka udah urusan setelah itu urusanku, kata Nabi. Yang penting bawa tuh modal. Gampang, Nabi nggak minta banyak-banyak, nggak sampai 50 waktu, cuma 5 per hari,
5 menit kita lakukan per sholat, nggak sampai 1% dari waktu kita, 0, sekian persen, sangat mudah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Nabi yang kemudian pada saat nanti di akhirat semua nabi-nabi dan rasul hanya bisa mengurusi dirinya masing-masing, beliaulah yang kemudian bersujud, tidak berhenti bersujud, sampai akhirnya Allah harus mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, sal tu'ta washfa' tushaffa. Minta, apa kamu mau apa? Minta, aku akan berikan. Kamu minta syafaat, aku berikan wewenang untuk memberikan pertolongan. Luar biasa. Jadi di hari akhirat itu ternyata Nabi masih ada celah tuh untuk minta rahmat Allah, ampunan untuk umatnya. Nabi yang begitu cinta sama kita ini suatu hari pernah ditawarin oleh Allah. Katanya dalam penawaran itu, ya Muhammad, lau syi'ta ja'altu amra ummatika ilaik. Wahai Muhammad, wahai Nabi, kalau kamu mau, aku akan serahkan urusan umatmu ini kepadamu. Udah pokoknya nih, yang tadinya saya yang ngurusin rezekinya, saya yang ngampunin dosanya, saya yang berikan pahala, sekarang saya serahkan kepadamu. Karena engkau sangat sayang kepada mereka. Oleh karena itu, udah silakan, kamu mau ampunin yang mana dosanya boleh. Kamu mau berikan rezeki, mau semuanya boleh, silakan, aku serahkan. Kamu mau apa aja boleh. Urusan umatmu aku berikan kepadamu. Kira-kira gimana tuh? Enak nggak tuh ditawarin begitu? Ah, kalau ente pada nih ditawarin, udah deh, urusan keluarga ente ana serahin. Terima apa enggak? Terima. Terima, kita bakal, bayangan kita apa? Kita bakal kasih ini, bakal kasih itu. Kita lupa bahwa kita punya sifat benci di hati kita. Dimana kalau diberikan wewenang itu suatu saat kita ribut, kita habisin saudara kita. Sedangkan Allah dalam surat Ad-Duha mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu dan tidak punya sifat benci. Semua orang punya sifat pemaaf, tapi terkadang masih ada kesel di hati. Adapun Allah ketika ada orang datang meminta maaf, saat itu juga dimaafkan dan disayangi serta dicintai. Padahal habis bikin salah yang fatal. Maka dari itu kita mungkin gambaran kita, wah enak banget tuh tawarin begitu. Wah enak banget. Lihat apa jawaban Nabi. Tidak ya Allah. Tawaran ini minta maaf aku tolak ya Allah. Ketika ditanya mengapa, apa alasannya, maka Nabi jawab, li'annaka anta arhamu bihim minni. Karena engkau ya Allah, sayangmu kepada mereka lebih daripada sayangku kepada mereka. Betul aku sayang sama umatku, betul aku pengen kebaikan bagi seluruh umatku, tapi kasih sayangku ini terbatas karena aku adalah makhlukmu, sedangkan engkau adalah arhamur rahimin, yang kasih sayangmu melebihi segala sesuatu, tidak ada batasnya. Rahmatmu begitu luas, bahkan melebihi luasnya amarahmu. Jadi kalau Allah marah, kemudian kita minta maaf, maka rahmatnya Allah itu akan menutupi sifat amarahnya. Ketika mendengar jawaban itu dari Nabi, Allah katakan, fala nukhzika fi ummati. Kalau begitu, baik, aku tidak akan membuat kamu kecewa urusan umatmu, wahai Nabi. Enak udah, tinggal kitanya sadar, udah segini nikmat yang Allah kasih, cuma diminta sholat 5 kali masih nggak mau. 5 kali doang disuruh sholat. Kalau di waktu kita ini ada, waktu kita 24 jam dikali 60 menit berarti berapa ya? 1440, 1,7%.
1% doang yang diminta untuk kita menjalankan. Masa 1%? 1% ya? Iya, 1% doang yang diminta dari waktunya 98, sekian persen. Ente mau tidur ke, ente mau main game ke, ente mau nongkrong ke, bodoh amat, nggak apa-apa. Yang penting jangan maksiat. Yang penting yang 1, sekian persen sholat. Mau cari duit nggak apa-apa. Anda mau cari duit nih, 80% dari waktu Anda nih, nggak apa-apa, boleh. Kalau Anda demen tidur, 70% dah Anda tidur, ya bodoh amat. Yang penting yang 1, sekian itu jangan sampai lewat. Itu aja yang Nabi minta. Tahu diri kita. Udah segitu baiknya Nabi usahakan kitanya kayak orang misalnya nih. Ya, misalnya anak kerja di perusahaan. Salah satu bosnya Habib Abu Bakar misalnya. Kemudian anak bikin salah. Habib Abu Bakar ngomong sama bos-bos yang lain, udah nggak apa-apa Ahmad, biarin masuk lagi dah, kita tolongin siap. Udah deh, Mat, ente udah anak tolongin tuh, besok kerja lagi. Besok anak kerja, malah anak bolos lagi. Besok anak kerja lagi, nggak datang lagi. Pas datang cuma main-main doang. Bentaran pulang ke rumah, tidur, males, nakal, bikin salah. Kan kesian Habib Abu Bakarnya. Benar gak? Beliau yang sudah berkorban demi anaknya nggak tahu diri. Begitulah pengorbanan Nabi begitu besar buat kita umatnya. Tahu diri kita. Nggak banyak-banyak diminta sama Nabi, sedikit aja. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita patut bersyukur bahwa Allah masih berikan umur, kembali ketemu di bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini langsung aja kita baca lanjutan dari Al-Bab Ar-Rabi' sebelum nanti habis ini kita masuk ke Al-Babul Khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Arti taslim itu apa? Berserah diri. Waktu tadi itu pas qasidah apa tadi? Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum. Aku hidup, aku mati dalam keadaan cinta kepadamu. Hidup matinya kita dalam keadaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lihat Sayyidina Ali. Suatu hari Nabi diancam mau dibunuh. Kata Nabi, Ali sini, saya mau pergi sama Abu Bakar hijrah ke Madinah. Mereka malam ini mau membunuh saya di kamar saya. Supaya mereka nggak curiga di kamar kosong, kamu tidur sini ya. Ya. Nanti malam mereka datang mau membunuh saya. Nah, saya mau jalan. Tapi kalau nggak ada orang di kamar, mereka curiga. Jadi kamu tidur sini ya. Sayyidina Ali nggak protes. Sayyidina Ali nggak bilang, jangan ana dah ya Rasulullah, ana kan sepupu sama antum. Tuh Bilal dah. Siapa ke sahabat-sahabat tuh, jangan ana keluarga nih. Kata Sayyidina Ali apa? Langsung begitu Nabi suruh, apakah engkau bakal selamat ya Rasulullah? Bukan nanya apakah aku akan selamat, bukan. Ini saya mau dibunuh, ntar malam dia datang tiba-tiba dia tusuk, gimana? Gak ada tuh pertanyaan. Kalau saya tidur sini, saya berkorban, saya semuanya siap, antum selamat gak? Kata Nabi, saya selamat. Oh khalas, marhaba, baik kalau gitu. Saya tidur sini malam ini. Gak ada protes. Taslim, berserah diri udah. Serahkan jiwa dan raga. Begitu juga dalam perjalanan Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar. Dikejar akhirnya. Setelah tahu dilihat, wah yang tidur Ali. Berarti Muhammad udah jalan. Ayo cepat kejar. Waktu itu Nabi Muhammad ada di Jabal Thur di Mekah.
Berhenti sejenak. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar juga apa? Berkorban, digigit oleh ular yang beracun, tidak bersuara sama sekali. Nggak apa-apa, saya mau digigit kek, mau gimana kek, yang penting yang satu ini kudu selamat nih. Yang satu ini jangan kenapa-napa nih. Bahkan dari dulu Sayyidina Abu Talib pamannya, ketika Nabi tinggal di rumah beliau, kita tahu Nabi umur 8, dia tinggal sama kakeknya. Ya, akhirnya dirawat oleh pamannya Sayyidina Abu Talib. Begitu juga sering Sayyidina Abu Talib dengar, ini orang-orang kafir Quraisy ntar malam pada mau datang nih, mau bunuh Muhammad. Langsung kata Sayyidina Abu Talib apa? Agil, Ja'far, Ali, ya. Waktu itu Sayyidina Ali belum lahir. Agil, Ja'far tidur situ. Waktu Rasulullah umur 30, Sayyidina Ali lahir. Begitu juga, disuruh berkorban juga, tidur situ. Malam ini Muhammad bersama saya, sama beliau Abu Talib. Anak-anaknya suruh tidur di sana. Artinya apa? Nggak apa-apa dah, anak-anak gua pada mati juga nggak apa-apa. Yang penting ini jangan. Taslim al-maut wal hayat ala hubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup mati berada dalam kecintaan kepada baginda. Itu cinta. Mailul qalbi ilal mahbub, condongnya hati kepada yang dicinta. Beliau bukan nggak cinta sama anak-anaknya, cinta. Mana ada bapak nggak cinta sama anak? Cuma jauh lebih cinta kepada Rasulullah daripada cinta sama anak-anaknya. Itu yang harusnya memang seperti itu. Alastu aula bil mu'minina min anfusihim. Diri Nabi itu lebih berhak. La yu'minu ahadukum, tidak beriman, tidak sempurna iman kalian hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku lebih dicintainya dibanding ayahnya, ibunya, anaknya, pasangannya, hartanya, jiwanya, dirinya. Harus lebih dicintai beliau dibanding itu semua, baru beriman namanya. An Sayyidina Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi nafa'allahu bih qala satru waliya 'anil nas wa 'adamu ma'rifatihim bihi rahmatun lahum li'annahum idza 'arafuhu wa asa'u al-adab ma'ahu wa adawhu ma'a ma'rifatihim bi kaunihi waliyan halaku wa 'atibu wa mata kana dhalika ma'al jahli bihi kana al-amru ahwan minhu ma'al ilmi bih. Intaha min Qurratul Ain. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi ini pernah juga kita baca di dalam kalamnya Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas Keramat Empang, kurang lebih sama begini. Artinya terkadang wali itu tidak nampak. Kita nggak tahu kalau ini wali. Ternyata kata beliau itu justru karena rahmatnya wali-wali itu kepada kita. Sebab kalau kita tahu ini wali, terus kita tidak memuliakannya, bahkan kita berbuat buruk kepadanya, itu dosa yang kita terima akan sangat besar, bala yang akan turun akan sangat besar. Paham nggak? Contohnya begini. Sekarang Habib Abu Bakar, orang saleh, alim. Ada sebagian orang tidak tahu bahwa beliau punya posisi yang tinggi di sisi Allah. Nah, bagi yang tidak tahu, ketika tidak menghormatinya, itu akan lebih ringan kesalahannya. Oh, saya nggak tahu kalau itu wali. Gitu. Tapi kalau tahu, kemudian hati manusia ini nggak bisa dijaga, bukan hanya tidak memuliakannya, malah berbuat buruk kepadanya, wah itu Allah akan menyatakan perang. Man adzali waliyan adzantuhu bil harb, faqad adzantuhu bil harb. Menyatakan perang. Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas juga bilang begitu. Betapa banyak dari golongan Ahlul Bait, dari golongan keturunan Nabi yang makam-makamnya tinggi tapi tidak nampak. Kata Habib Abdullah bin Muhsin, itu justru karena rahmatnya mereka kepada umat. Sebab kalau nampak, nanti kemudian umat tidak memuliakannya, itu umat kena bala, kena bencana. Bahkan ada kalanya si wali itu sampai melanggar syariat.
demi sayangnya kepada ini orang-orang. Kemarin kita cerita siapa? Abu Yazid Al-Bustami. Pulang haji, orang sambut di Irak, di Baghdad. Oh, orang sambut sampai seakan-akan ini nabi. Wah, Abu Yazid memang begitu, orangnya ahli ibadah, cahaya wajahnya, orangnya baik, sopan, alim, ahli ibadah, karim. Sehingga orang memuliakannya tuh. Abu Yazid ngelihat, ini udah pada berlebihan nih. Akhirnya kata Abu Yazid apa? Oh, saya harus bikin mereka, saya harus selamatkan mereka, jangan sampai mereka jadi berlebihan nanti syirik. Akhirnya siang-siang Abu Yazid ambil minum bulan Ramadan, langsung minum. Kata orang-orang, ya ternyata dia begini. Ya tinggalin deh. Begitu mereka tinggalin, kata Abu Yazid, alhamdulillah, akhirnya mereka terselamatkan. Bahkan sampai sebegitunya, terkadang mereka harus mengorbankan supaya orang lain selamat. Begitu. Karena ketika mereka lihat Abu Yazid dengan kehebatannya, semakin ini, lalu kemudian ada orang-orang yang nggak mampu memuliakannya, akan jadi dosa yang besar. Tapi ketika mereka lihat, ini sih bukan wali nih, kemudian mereka tidak memuliakannya, ya udah, karena mereka memang tahunya ini bukan wali, nggak akan ada dosa besar, nggak akan ada peperangan dari Allah kepada orang itu, karena tidak tahu. Wa haula ahlu madhhabin ma'rufin yukhfuna mahasinahum wa yudhhiruna masawiyahum wa minhum man yakshifu auratahu bainan nas. Ada yang contohnya gimana? Buka aurat. Habib Abu Bakar bin Segaf bin Abu Bakar. Habib Abu Bakar cucunya Habib Abu Bakar Gresik. Abu Bakar Gresik punya anak namanya Habib Segaf yang mutrib. Habib Segaf punya anak lagi namanya Habib Abu Bakar, masih hidup. Nggak pernah pakai baju. Pakai sarung, jenggot panjang, ngerokok. Tiap hari. Udah puluhan tahun nggak pakai baju. Insya Allah kita kalau nggak pakai baju 3 hari masuk angin. Ini kemana-mana nggak pakai baju, umur sudah tua. Masya Allah, buka auratnya, dibuka, nggak pakai baju. Hakadha, salah satu cara mereka supaya menjaga orang-orang itu jangan sampai berlebihan. Kalau karomahnya begitu kelihatan, kemudian dengan keluar cahaya wajahnya, kemudian dengan kerapian, akhirnya nanti orang jadi berlebihan. Atau orang yang sebaliknya yang benci, jadi dosanya besar, jadi musuh Allah. Tapi karena begini beliau, jadi orang yang biasa, nih orang biasa, gitu. Sehingga orang yang ingkar pun tidak begitu besar kesalahannya. Wa minhum man yura annahu la yusalli. Sebagian ada yang kelihatan kayak enggak sholat. Ini orang yang cerita sama anak, orang yang mengalami langsung. Pernah tahu ya? Habib Ja'far Kudus. Anak belum lama ke sono ziarah ke Kudus, ke makamnya beliau. Nah, lagi duduk di rumahnya Habib Ja'far, ada satu orang datang, emang niatnya mau ngetes. Ini ana mau coba datang ke rumah Habib Ja'far dari sebelum maghrib sampai jam 8. Datanglah sebelum maghrib. Ketika maghrib Habib Ja'far duduk di situ, mereka sholat di sebelah sini. Habib Ja'far masih duduk. Sampai azan Isya, Habib Ja'far masih di situ. Kemudian orang ini ingkar, wali apaan nih? Kata Habib Ja'far, ini orang ini cerita mana? Kata Habib Ja'far, manggil apa gitu? Ente sini. Itu tolong ambilkan itu ya, minuman di kamar anak itu, tolong ambilkan. Itu buka aja pintunya. Pas dibuka ada Habib Ja'far lagi sholat. Pas dibuka, lagi sholat. Ada 2 yang lagi sholat. Ya, wes Habib. Wes. Jadi
kelihatannya nggak sholat. Padahal kita yang beda dalam dimensinya berbeda. Orang-orang yang udah dekat dengan Allah itu punya makamnya lain-lain gitu ya. Kayak Nabi Musa yang ingkar kepada Nabi Khidir, tiba-tiba bunuh anak. Lah, ente gimana bunuh anak kecil? Nah, orang yang kayak kita kan melihatnya ini salah nih. Tapi Nabi Khidir punya alasan. Nabi Khidir tiba-tiba kapal orang dirusak. Ya, kalau orang kayak kita ngelihatnya ini Nabi Khidir bukan orang baik nih. Nah, anak dibunuh, kapal orang dirusak, gitu. Jadi jangan suudzon, jangan suudzon. Ihmil akhaka sab'ina mahmalan. Berikan kemungkinan demi kemungkinan untuk saudaramu 70 kali. Jadi kalau dia misalnya lagi kelihatan bikin satu kesalahan nih, berikan kemungkinan demi mungkin sampai 70 kali. Jadi contohnya misalnya apa? Misalnya dia nggak kelihatan di masjid, nah, kita langsung jangan suudzon. Oh mungkin dia sholat di rumah. Oh mungkin dia kurang sehat, nggak bisa ke masjid. Nah mungkin itu akan menjaga hati kita. Baik. Nah, wahum yusalluna wa yajtahiduna fima bainahum baina rabbihim, padahal mereka sholat. Ya kitanya aja yang nggak tahu. Li'annahum kanu yubalighuna fi nafi ru'yatil makhluqin wa yubalighuna fi nafi ru'yatil makhluqin wa isqatihim min qulubihim wa la yubaluna bimadhihim wa dhammihim istijlaban likamal ikhlas wa istibra'an lin nufus. Kenapa mereka begitu? Mereka sengaja pengen supaya orang ngelihat mereka itu buruk, supaya mereka bisa jaga niat ikhlas di hati mereka. Karena kalau pengen kelihatan baik, akhirnya keikhlasannya akan berkurang. Akhirnya dia beramal demi dilihat orang. Tapi kalau dia ya udah orang ngelihat dia buruk, nah udah dia bisa jaga itu sifat. Dia bisa jaga itu sifat ikhlas di hatinya. Kenapa? Karena urusan ini hanya urusan dia sama Allah. Banyak sekarang kayak begitu. Kayak contohnya nih, Habib Abu Bakar, saya punya guru nih, Al-Attas, ini fotonya. Beliau maulid di mana-mana nggak pernah hadir, haul di mana-mana nggak pernah hadir. Kenapa? Jangan kemudian orang langsung, berarti ini nih nggak mau hadir pengajian. Enggak. Karena beliau lebih mengutamakan daripada saya harus pergi keluar kota, mendingan tuh duit saya kasih orang yang kelaparan. Masih banyak orang kelaparan di sekitar saya. Buat apa saya jalan jauh-jauh, lebih mereka kelaparan. Itu sahibul haul, misalnya haul Gresik misalnya, Habib Abu Bakar Segaf. Sahibul haul akan senang kalau duit keberangkatan saya ke sana lebih baik saya pakai untuk kasih bantu orang fakir miskin. Ya, beliau juga ikut mengirim tuh dana ke sana. Ini dana nih buat bantu orang makan di sana. Jadi jangan kita bersuudzon, tapi harus perbanyak husnudzon, prasangka baik. Sehingga dengan begitu kita bakal selamat. Beliau tidak hadir di mana-mana, tapi duitnya nyampe ke mana-mana. Bisa ditanya nih rumah-rumah Sayyid Syarifah yang pada kelaparan, hampir bisa dipastikan pasti dapat bantuan dari beliau. Hakadha, begitu. Ada namanya aulawiyat. Nah, ketika udah orang lihat, orang kan ngomong nih, itu Habib Abu Bakar mah ini, kata Habib Abu Bakar, Anda nggak ngurusin omongan orang. Orang mau ngomong apa mah Anda nggak ada urusan. Yang penting Anda sama Allah. Yang penting Allah ridho sama yang Anda buat. Yang penting Nabi Muhammad perhatiin tuh. Oh begitu. Oh dia nggak hadir karena ini. Oh iya. Udah cukup. Itu doang yang saya mau. Orang mau kata jelek tentang saya, orang mau bilang saya begini begitu, nggak apa-apa. Nggak ada urusan itu mah.
Nggak apa-apa orang mau bilang kita jelek, tapi Allah menilai kita baik. Ada satu orang berpegang kepada syariat, satu orang ini katanya kelihatan pas qomat kok dia masih duduk aja. Kata salah satu orang yang ikut sholat di situ, dia bilang, diri, cepat sholat. Ngomong sama si wali ini. Baik. Akhirnya dia sholat, ada di saf depan, yang tadi nyuruh sholat di saf belakang. Begitu rakaat pertama selesai, habis sujud, naik ke rakaat kedua, dilihat di depannya orangnya berbeda. Rakaat kedua, begitu rapi dari sujud mau diri, orangnya lain lagi. Rakaat keempat lain lagi. Jadi 4 rakaat beda orang semua tuh. Rakaat pertama, rakaat kedua, 3, 4 beda-beda orang. Begitu assalamualaikum, kata yang dilihat pas nengok lagi di belakang, dia lagi duduk tuh yang tadi disuruh sholat. Terus dia tanya sama orang itu, yang ikut sholat tadi yang mana tuh? Yang dari 4 orang itu yang mana yang sholat bersama kalian? Jadi jangan kita mengingkari bahwa itu semua hubungan kepada Allah, itu urusan pribadi orang masing-masing gitu ya. Yang penting urusan sama orang. Urusan sama orang kita jaga kebaikan, husnudzon, jaga tata cara bersosial yang baik. Kita lihat surat Ad-Duha misalnya. 3 ayat terakhir habis Allah berikan tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Nabi, Allah katakan, fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu Ustadz Quraisy, Syihab Prof Quraisy dalam tafsirnya menyebutkan mengapa kemudian Allah memerintahkan 2 urusan yang kaitannya sama manusia, baru 1 urusan terakhir kaitannya sama Allah. Kepada anak yatim jangan dihardik. Kepada orang yang datang meminta jangan dihardik. Bantu, kalau nggak bisa bantu jangan sakiti hatinya. Minimal kamu jangan sakiti hati, jangan berkata kata-kata yang buruk. Tetaplah kata-kata yang baik yang keluar. Maaf ya, saya nggak bisa bantu. Misalnya begitu. Kemudian baru wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan sampaikanlah, tunjukkan, ekspresikan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Prof Quraisy bilang bahwa ini menyatakan sebenarnya hubungan kepada sama manusia itu harus lebih diutamakan. Karena urusan hamba sama Allah urusan masing-masing. Dan dasar hubungan kita sama Allah itu toleransi. Ketika Allah melihat kita bikin salah tiap hari, akhirnya suatu saat kita datang meminta maaf, bertobat, beristighfar, Allah toleransi, Allah maafkan. Tapi beda dengan hubungan kepada manusia. Ada hak dasarnya. Kita utang sama teman kita, habis gitu istighfar 3 hari 3 malam. Utangnya lunas gak kira-kira? Lu tahu nggak? Gue udah istighfar minta maaf sama Allah, jadi gue nggak perlu bayar lagi ya. Enak aja, bayar. Lu mau istighfar sampai berbusa lagi mulut lu, bodoh amat. Bayar, duit gue mana? Urusan sama manusia mah beda, hak yang harus dikedepankan. Contoh nih, ente udah nabung sampai 30 juta rupiah. Begitu mau berangkat, mau daftar umroh, tiba-tiba kakak ente datang. Assalamualaikum. Ngomong sama Husnul, adik Nul, ana pinjam duit, anak-anak 3 bulan belum bayaran sekolah. Ini mau ujian, gak bisa ujian nih gara-gara belum bayaran. Kira-kira Husnul harusnya yang dilakukan tetap berangkat umroh atau minjemin duit? Yang kira-kira bikin Allah senang yang mana? Atau lebih satu lagi nih misalnya, ana pinjam duit dong, nih 2 hari lagi kalau ana nggak bayar kontrakan, ana diusir. Gimana? Umroh apa ngasih pinjam kontrakan? Afwan ya, ana tetap mau umroh sama Allah. Kata Allah, bantu dulu itu. Bahkan zakat, ente mau bayar zakat nih, wajib nggak zakat? Wajib. Mau bayar zakat, tiba-tiba duit ente yang mau ente kasih zakat ini udah tinggal segininya nggak ada lagi. Tiba-tiba ada orang datang minta tolong. Bayar zakat apa ngasih dia? Sedekah, kasih dia.
Urusan sama Allah toleransi. Nggak apa-apa, tenang. Kata Allah nggak apa-apa. Anda tahu niat ente mau umrah, Anda tahu. Anda tahu niat ente mau zakat, Anda tahu. Tapi di situ ada hambaku yang datang kemudian minta pertolongan, kamu bantu. Itu niat yang sudah kamu niatin itu nggak hilang. Niatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Artinya niatnya itu udah dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian ya suami sama istri sama anak-anak ini laki demennya ibadah aja, dibilangin sama anaknya, "Pak, tuh si ibu tuh udah 3 hari gak makan, jangan ganggu, saya mau sholat." Dan dari mana? Hubungan manusia ini harus dijalanin. Bininya ngomong, "Pak, tuh si anak udah menggigil, udah 4 hari 4 malam tuh bibirnya udah biru, mukanya udah pucat, bawa ke rumah sakit." Ana mau sholat, ana mau zikir, jangan ganggu ya, ana mau baca Quran. Dari mana? Nggak ada. Hubungan sama manusia harus dijalanin. Ana pernah lewat di Citayam tuh, ada tulisan di tembok begitu. Selalu diajarkan ibadah kepada Allah sampai lupa berbuat baik kepada manusia. Katanya ada tulisan begitu. Enggak, sebenarnya gini, dua-duanya itu harus dijalankan. Hablum minallah, hablum minan nas. Tapi tadi hubungan sama Allah, Allah banyak toleransi. Allah punya segudang maaf dan ampunan untuk kita. Tapi belum tentu orang punya maaf dan ampunan. Tiada maaf bagimu, kata orang-orang kan begitu. Tiada maaf bagimu. Adapun Allah maafnya nggak habis-habis, dibagi terus kepada kita. Maka dari itu hadirin, jaga ini hubungan kepada Allah kita jaga, hubungan kepada sama manusia kita jaga, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Jadi kalau tadi ya, ada orang butuh, kita mau udah kumpul duit mau ibadah, dahulukan bantu orang. Luqmatun fi batni ja'i'. Ada yang menisbatkan omongan ini kepada Sayyidina Ali, ada yang menisbatkan kepada Luqman Al-Hakim. Luqmatun fi batni ja'i', satu suap yang ente kasih ke perut orang yang kelaparan, khairun min bina alf jami'. Lebih baik daripada kamu bangun 1000 masjid. Jadi bantu orang itu, kata Nabi, wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah bakal tolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya, menolong sesama manusia. Oh, ente tolong dia, ini hamba saya yang ente tolong nih. Ya, sekarang saya tolongin kamu. Dalam kitab Tathbit Fuad ada Al-Imam Abdullah Al-Aidrus, Syekh Abdullah Al-Aidrus Al-Akbar. Lagi ada orang datang muhibbin mijitin. Habib Abdullah Al-Aidrus Al-Akbar yang Al-Aidrus pertama kali itu namanya adalah Al-Habib Abdullah Al-Aidrus bin Abi Bakar Sakran bin Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawile dan seterusnya. Orang datang muhibbin pijitin, tiba-tiba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Azan selesai, yang mijitin ini bilang, "Ayo salat yuk." "Syekh, ayo salat Syekh, udah azan." Kata Syekh, "Ana udah salat." Ini azan baru kelar. Salat kif. Ana mijitin ente dari tadi. Udah keluar dia. Keluar lewat mau ke masjid, orang udah rapi salat. Salatnya udah selesai. Oh udah. Oh. Man shalla bikum? Siapa yang jadi imam tadi? Syekh Abdullah Al-Aidrus jadi imam tadi. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, masalahnya akal kita belum sampai dengan halnya mereka. Apa hal itu apa ya? Apa orang suka bilang kan, ini haluh nih, datang halnya nih, ya kan? Halnya orang-orang wali itu kita nggak sampai, otak kita nggak sampai ke situ. Makanya kita menghukumnya seakan-akan salah, nggak benar. Padahal orang-orang itu punya kelebihan, ya, yang kita tidak fahami. Ada satu orang dituduh nih, ini orang nggak puasa nih. Akhirnya orang yang dengar ini mau ngetes, ini benar nggak nih orang nggak puasa? Datengin, Syekh,
Ana undang antum selama puasa nih, nanti bentar lagi bulan Ramadan antum di rumah ana ya. Oh ya khair. Datang ini orang syekh ini yang dituduh tidak berpuasa. Datang di rumahnya, di sono itu kalau waktu buka puasa ada kayak belnya begitu. Bel di desa situ. Di bel, deng, ayo puasa hari pertama udah buka. Udah malam tahajud, sholat, diskusi, sahur, maghrib, hari kedua bel lagi, buka puasa bareng lagi sampai 30 hari. 30 hari kemudian izinlah si orang syekh ini, Anda pulang ya, ya khair kalau gitu. Keluar dia dari rumahnya. Pas hari keesokan harinya pulang, keluar dari rumahnya mau sholat id. Oh, Masya Allah, selamat hari raya. Kata orang-orang di desa situ, ente gila. Ini baru hari kedua puasa udah mau hari raya. Hari kedua nih, lah kemarin anda udah puasa 30 hari. Ini hari kedua, tadi pagi anda sarapan. Gimana nih? Bingung dia. Jadi jangan pernah suudzon sama orang. Orang tuli nggak bisa dengar. Orang tuli nggak bisa dengar dan dia orang buta nggak bisa ngelihat. Lagi acara, tiba-tiba orang pada tepuk tangan dong, tepuk tangan. Nah ini orang buta diam. Tiba-tiba buta dan tuli, tiba-tiba dia ikutan tepuk tangan. Orang lihat, ini kok bisa tepuk tangan juga? Lu apa? Tahu dari mana kita pada tepuk tangan? Iya ini anak lihat makhluk-makhluk Allah nih, ya malaikat pada tepuk tangan, jadi anak ikut tepuk tangan. Waktu itu ada kegiatan acara majelis begitu. Jadi mereka kata Allah, idza ahbabtu 'abdan, kalau aku cinta kepada seorang hamba, fasirtu 'ainuhu allati yubsiru biha. Aku menjadi matanya yang dengan itu dia melihat. Aku Allah menjadi telinganya yang dengan itu dia mendengar. Dia buta tapi dia adalah hamba yang aku cintai, maka dia bisa mendengar dengan aku. Dia bisa melihat dengan penglihatanku, kata Allah. Terakhir ini tadi saya baca sengaja semuanya karena kita langsung masuk ke bab berikutnya. Di sini dikatakan bahwa kadang-kadang para wali-wali itu berbicara bukan mewakili dirinya. Kayak Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Siapa yang nggak tahu Abul Hasan Asy-Syadzili? Thariqah Syadziliyah ya. Beliau bilang, "Mundu arba'ina sana ma hujibtu 'anillah." 40 tahun saya tidak ada hijab antara saya dengan Allah. Udah 40 tahun nih nggak ada hijab lagi. Syekh Abu Bakar bin Salim apa? Ana lis-sama baniha. Saya yang bangun langit. Saya bisa padamin api neraka. Ini omongan-omongan begini kan serem ya. Kadang-kadang kata di sini dalam kitab ini, takallama al-arif, dia itu bicara ala lisanil haq, berbicara mewakili lisannya Allah, atau ala lisannya Rasulullah, lisannya Rasulullah, bukan merekanya. Maka jangan buru-buru ingkar kita. Abil Hasan Asy-Syadzili, Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, Al-Imam siapa lagi tadi? Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Kalau kata Abil Abbas Al-Mursi bilang, kalau aku tidak bisa melihat surga Aden 1 detik aja, maka aku bukan golongan dari kaum mukminin. Kalau aku tidak melihat, karena tiap detik aku melihatnya. Nah ini jangan dilihat zahirnya, tapi harus ditakwil sesuai dengan pemahaman mereka. Wallahu a'lam bissawab.